saling memaafkan. Ya baik, anak-anakku semua, kita selanjutnya kuliah ya. Sudah kita lupakan kemarin kita bersilaturahmi dengan keluarga, bersenang-senang, kemudian bersyukur kepada Allah, menerima ampau, menerima hadiah, makan-makan ya, saling mendoakan. Nah, sekarang kita udah mulai kuliah ya, kita fokus kuliah ya. Ya baik anak-anakku semua, ini yang hadir sudah berapa? Masih 51, yang lain belum hadir. Mungkin Mbak siapa, Mbak Kormat bisa mengundang ya, teman-teman yang belum hadir. Mungkin lupa atau, sinyalnya kurang bagus, ya, atau mungkin belum punya link. Ya, baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jawabannya. Semoga kita semua, sehat walafiat dan diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku semua, mari kita mulai kuliah pada siang hari ini ya. Oh, pada sore hari ini. Kuliah pada sore hari ini dengan membaca, basmalah, nggak apa-apa. Yuk kita baca basmalah bersama-sama, open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca doa menuntut ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya baik anak-anakku semua, kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Coba saya dikasih informasi, hari ini kita akan membahas tentang apa? Atau kelompok berapa yang maju untuk presentasi? Untuk hari ini kelompok materi 10 dan kelompok materi 11, Ibu. Untuk materi 10 Islam dan ekonomi, untuk materi 11 Islam dan kehidupan sosial budaya, Ibu. Oh iya, kayaknya kita mendengarkan satu presentasi dulu ya, satu makalah dulu ya, yang membahas tentang Islam dan ekonomi. Berarti itu kelompok berapa? Kelompok 9 atau 10? Yang maju. Kelompok 10, Ibu. Oh, kelompok 10 ya. Ya baik, silahkan kelompok 10 untuk raise hand. Kelompok 10 raise hand yuk. Ada berapa orang? Ya. Ada 4 orang ya. Kayaknya kalau jumlahnya 50 lebih kayaknya 5 orang deh. Ini 4 orang. Coba saya panggil yang pertama. Dewi Ismayanti. Hadir, Ibu. Ya. Mbak Dewi, kelompokmu ada berapa? Mbak Dewi Ismayanti. Halo, Mbak Dewi. Halo, Ibu. Kelompokmu ada berapa? Kelompok saya ada 5 orang, Ibu. Oh iya, makasih infonya. Saya lanjutkan. Abdullah Zidan Haq. Hadir, Ibu. Ya. Alvin Apriliandri. Hadir Ibu. Ya. Siska Aulia Putri. Hadir, Bu. Ya. Mahatma Narendra. Mahatma Narendra, hello. Loh, ini kok nggak fokus Mahatma? Halo? Mohon maaf Ibu, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, udah terdengar. Ya, oke. Ya, baik. Untuk kelompok 10 ini yang jadi moderator siapa?
Yang jadi moderator siapa? Saya, Ibu. Halo, Mohon maaf. siapa? Abdul Aziz dan Hakoni, Bu. Abdullah Zidan, oke. Kameranya dihidupkan nggak apa-apa. Ya baik, PPT-nya di-share nggak apa-apa, dihidupkan PPT-nya. Sambil menunggu kelompok 10 mempersiapkan diri, saya memberikan pengantar ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Islam dan ekonomi ya. Kalau kita mendengarkan kata ekonomi, itu yang terbayang oleh kita apa? Ya, yang terbayang adalah kegiatan perekonomian atau upaya atau usaha untuk, beraktivitas sehingga menghasilkan. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan, uang ya. Jadi ekonomi itu ya kita katakan itu uang, aktivitas untuk menghasilkan uang. Ya, sehingga uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kita sebagai orang Islam, uang itu juga digunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi ekonomi itu satu kegiatan yang bisa menghasilkan uang. Apa itu kegiatan? Kegiatannya ya bekerja atau melakukan usaha, misalnya berdagang, dengan jasa atau dengan modal. Kalau jasa misalnya saya menjadi seorang guru, dosen misalnya, ketika saya mengajar berarti saya berkegiatan ekonomi. Karena dengan mengajar kemudian saya mendapatkan gaji, dan gaji itu bisa berbentuk uang, saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya. Nah, misalnya itu ya. Begitu juga yang lain, misalnya berkegiatan, wirausaha atau wira swasta atau pengusaha, direktur misalnya, atau UMKM ya, usaha menengah ekonomi, ya, ekonomi menengah dan atas, mikro atau makro. Nah, itu suatu usaha atau suatu perbuatan yang, beraktivitas ekonomi, kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang ya, dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di dalam ajaran Islam banyak mengajarkan tentang bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berkegiatan ekonomi. Sehingga harta yang kita dapatkan dalam kegiatan ekonomi itu bernilai barokah. Barokah itu artinya bermanfaat. Bermanfaat itu artinya menyelamatkan kehidupan manusia ya di dunia dan di akhirat. Ya, maka ajaran Islam mengajarkan supaya kita kita bekerja secara halal dan thayyib. Nah, itu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu washrobu, makan dan minumlah ya dengan rezeki yang halal dan thayyib ya. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa Allah berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berarti kalau kita jual beli itu boleh, tapi kalau riba tidak boleh. Dan kita juga diperintahkan Allah untuk bekerja secara halal dan thayyib. Halal itu artinya pekerjaan yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Thayyib itu pekerjaan yang baik ya, yang baik. Misalnya dengan caranya yang baik, pengelolaannya yang baik, kemudian proses konsumsi, distribusi, produksi itu juga dengan cara yang baik. Nah, itu namanya halal. Nah, itu ya Saudara, ini merupakan prinsip yang utama dalam ajaran Islam. Maka ada ajaran-ajaran lain yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang juga membicarakan tentang ekonomi.
Ya misalnya kalau kita sudah berkegiatan ekonomi kemudian kita mempunyai, harta banyak, lah harta itu untuk apa? Nah di situ dijelaskan. Maka Allah memerintahkan kalau kita punya apa, rezeki ya, rezeki ekonomi yang cukup, kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak, bersedekah, berzakat ya, berwakaf ya, itu merupakan, derma Islamnya. Derma itu artinya perbuatan baik yang berhubungan dengan harta yang tujuannya untuk, taqarrub kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka sebetulnya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk menjadi orang kaya. Mmm, kaya di sini dipahami, kaya adalah kemampuan untuk memiliki harta ya secara lahir dan batin. Ya, bukan hanya lahir, bukan hanya kaya harta saja, tapi kita juga, kaya batin, yaitu, kita dengan harta bisa berbuat baik. Nah, itu ya Saudara, maka, ada itu Al-Qur'an atau Al-Hadis yang menjelaskan bahwa Allah suka orang-orang yang miskin. Nah, itu perlu ditelusuri lagi, padahal di sisi lain Allah suka orang kaya. Karena dengan kaya bisa beribadah, karena dengan kaya akan bisa menolong orang lain. Karena dengan kaya maka agama Islam akan tegak. Nah, ini Saudara, nanti penjelasan seterusnya akan dijelaskan oleh kelompok, 10 ya. Ya baik anak-anakku semua itu pengantar ya ketika kita mempelajari Islam dan ekonomi. Ya untuk penjelasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Moderatornya siapa ya? Halo moderator siapa? Saya, Ibu. Kelompok 10? Oh Kelompok iya 10. tadi ya. Oke. Ya baik Mas, silahkan dipimpin, dipresentasikan, kemudian lanjut buka sesi tanya jawab ya. Ya Baik, Ibu. silahkan. Baik, terima kasih Bu Islamiati yang sudah membuka diskusi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Selamat sore Bu Islamiati dan teman-teman. Yang terhormat Bu Islamiati selaku pengampu dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang sedang berbahagia. Izinkan kami pada sore hari ini untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai ekonomi Islam. Anggota kami diantaranya ada Siska Aulia Putri Azahra, Dewi Ismayanti, Alvin Afririandri, Abdullah Zidan Hakoni, dan Mahatma Narendra Niti. Ya, seperti yang kita tahu, sejatinya Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala hal dalam kehidupan ini, termasuk juga ekonomi. Hal ini terbukti dengan konsep kesejahteraan yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada dasarnya, tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai kesejahteraan itu dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi menganggap bahwa kesejahteraan adalah kesejahteraan duniawi, kesejahteraan material duniawi. Namun Islam memaknai kesejahteraan itu dengan istilah falah, yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material dan spiritual. Salah satu yang akan dibahas, yang sudah disusun dalam ajaran Islam, yaitu diantaranya ada ekonomi Islam. Next. Baik, yang selanjutnya akan diperjelas kembali pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional yang lain. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Yang pertama ada muamalah. Muamalah merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Dan dalam fikih Islam, muamalah diartikan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang
tempuhnya atau transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Nah, dalam melakukan transaksi ini, Islam melarang hal-hal sebagai berikut, seperti tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil, tidak boleh melakukan riba, tidak boleh dengan cara-cara zalim atau aniaya, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, serta tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Yang kedua ada syirkah. Menurut bahasa, syirkah atau perseroan ini berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum syirkah sendiri yaitu mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh Nabi Muhammad SAW yang dilakukan masyarakat Islam saat itu. Beberapa dalil Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang syirkah antara lain pada Quran Surah Shad ayat 24 yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyirkah itu sebagian mereka berbuat zolim terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Selanjutnya ada rukun syirkah. Yang pertama anggota yang berserikat, pokok-pokok perjanjian, dan sikat atau akad. Lalu macam syirkah, yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan ini ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atau usaha atas dasar profit dan sharing, atau membagi untung dan rugi. Yang kedua ada syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya atau upahnya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian, misalnya usaha konveksi dan bangunan. Yang ketiga ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian bagi hasil. Lalu yang terakhir ada syirkah mufawadah, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang melakukan suatu usaha dengan uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Lalu hikmah dari syirkah ini yang pertama perusahaan dan perdagangan akan lebih maju, yang kedua permodalan lebih besar dan lebih berarti, yang ketiga kemajuan perusahaan akan lebih besar karena hasil pemikiran banyak orang, dan yang terakhir banyak menyerap tenaga kerja. Saya lanjutkan mengenai mudharabah. Nah, mudharabah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau pihak atau lebih dan salah satu orang atau pihak di antara mereka bersedia mengeluarkan sejumlah modal uang atau barang untuk diperdagangkan oleh kedua belah pihak lainnya dengan ketentuan pembagian laba sesuai hasil dari kesepakatan. Hukum mudharabah adalah boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu ada syarat dari mudharabah. Yang pertama adalah modal yang akan dimudharabah harus jelas. Kemudian jumlah modal yang akan dimudharabahkan harus jelas jumlahnya agar dapat dibedakan dengan ketentuan yang didapatkannya. Kemudian nomor 3 adalah keuntungan yang akan didapatkan oleh pemilik modal dan pekerja harus dijelaskan dalam transaksi sesuai kesepakatan. Misalnya dengan sistem paruhan, sepertiga, atau lainnya. Kemudian mudharabah harus bersifat mutlak, artinya si pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan usaha yang akan dijalankan oleh pihak pekerja. Bisa next? Mudharabah, yakni akan menampakkan sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan menanggung kerugian yang dialami suatu usaha dan membagikan keuntungan yang besar. Kemudian mudharabah akan menyatukan modal dengan skill atau keahlian yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem perekonomian konvensional. Kemudian mudharabah dapat menggairahkan perekonomian umat Islam, khususnya bagi para pemilik modal yang selama ini masih ragu-ragu tentang hukum bank konvensional. Secara mudharabah, mereka yakin usahanya terhindar dari hal-hal yang meragukan dan tetap sesuai dengan syariat Islam. Rukun dari mudharabah adalah seperti ijab dan kabul oleh kedua belah pihak.
Lalu mengenai musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam kerjasama ini, pemilik kebun menyerahkan tanaman kepada penggarap untuk diurus dan hasilnya untuk mereka berdua sesuai dengan perjanjian. Syarat dari musakoh adalah orang yang menyerahkan kebun itu untuk digarap harus pemilik sebenarnya. Kemudian tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat secara nyata. Pemilik kebun dengan tegas menetapkan lama pengurusan tanaman, apakah 1 musim panen, setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Kemudian persentase pembagian hasil harus jelas sebelum dimulainya pekerjaan, apakah seperti 50%, 40%, 60%, atau sebagainya. Masing-masing pihak adalah orang yang berhak untuk membelanjakan harta menurut pandangan agama. Kemudian akad hendaknya dilaksanakan sebelum membuat perjanjian karena musakoh merupakan akad perjanjiannya. Kemudian rukun dari musakoh adalah pemilik kebun penggarap, kebun yang akan digarap, bentuk atau jenis garapan atau pekerjaannya, kemudian penetapan hasil, serta adanya ijab kabul. Lalu adanya hikmah dari musakoh, seperti terbinanya kehidupan yang saling memberi manfaat antara pemilik kebun dan penggarap, mengentaskan kemiskinan, lalu meningkatkan hasil usaha sebab dengan adanya kerjasama dengan penggarap, pemilik kebun yang tidak sempat mengurus kebunnya dapat memacu produksi atau hasil usahanya berkat bantuan penggarap yang mengurusnya. Yang selanjutnya adalah muzaro'ah. Menurut bahasa, al-muzaro'ah memiliki 2 arti. Pertama adalah tahrir al-zur'ah, melemparkan tanaman. Yang dimaksudkan melemparkan tanaman di sini adalah modal. Kemudian muzaro'ah ini secara istilah adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan pengelola dalam memproduktifkannya. Dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf atau adat kebiasaan. Tujuannya untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Syarat muzaro'ah diantaranya adalah yang pertama, syarat bertalian dengan akhidain, yaitu harus berakal. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya. Hasil adalah milik bersama. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah. Yang kelima, hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya. Yang keenam, hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam dalam muzaro'ah. Next. Kemudian ada muqabarah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti 1/2, 1/3 atau lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Akad muqabarah merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam namun tidak memiliki tanah perkebunan. Kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya muqabarah agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga dengan muqabarah ini tercipta kerjasama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian. Syarat muqabarah diantaranya adalah pelaku atau akhir, tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanam, dan masa penanaman. Rukun muqabarah diantaranya adalah pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelolanya. Kemudian petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan. Yang ketiga, objek muqabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
Yang keempat adalah ijab dan qabul. Next. Yang selanjutnya adalah perbankan dalam Islam. Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Jumhur atau mayoritas ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 ulama terkemuka dalam Konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram pada tahun 1385 Hijriah atau Mei 1965 di Kairo, Mesir, menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka, jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat zalim lagi terdolimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu lebih baik bagi kalian, bila kalian mengetahui. Sehingga muncullah bank syariah, di mana bank pengkreditan rakyat yang satu ini menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prinsip bagi hasil dalam hal ini disinyalir memiliki kesamaan dengan prinsip syariah. Sehingga dalam Islam, bank syariah adalah segala kegiatan perbankan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kegiatan bank syariah berdasarkan syariat Islam dapat dilakukan dengan benar apabila mempunyai fondasi berupa akidah yang benar. Next. Mohon maaf, apakah suara saya sudah dapat terdengar? Terdengar, Rendra. Baiklah. Kemudian yang poin ke-8 adalah asuransi Islam. Pengertian dari asuransi adalah sebuah pertanggungan antara perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak yang tertanggung dan juga menerima premi asuransi. Premi asuransi digunakan untuk memberikan penggantian pada yang tertanggung karena kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan keuntungan yang akan diharapkan, serta tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan cerita yang tertanggung. Dan yang juga timbul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti dan memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Nah, hukum asuransi dalam Islam. Sebenarnya hukum asuransi dalam Islam masih menjadi perdebatan di antara para ulama. Oleh karena itu, kami merangkum berbagai sumber yang memuat beberapa fatwa ulama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum asuransi bisa menjadi haram apabila mengandung perjudian, riba, dan juga eksploitatif yang bersifat menekan. Kemudian, hukum asuransi dalam Islam bisa juga menjadi halal apabila memberikan manfaat yang lebih besar dan merupakan sir'ah ta'awunah atau tolong menolong. Selain itu, apabila kita telaah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak ada dalil yang melarang dalam tidak ada dalil yang melarang mengenai hukum asuransi. Adapun dalam masalah dunia, maka setiap perbuatan yang berkaitan dengan urusan dunia itu adalah halal namun apabila ada dalil yang melarangnya, maka itu adalah maka itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian hukum ketiga dari asuransi adalah halal, asalkan sifatnya bersifat sosial atau bersifat tolong menolong antar manusia. Nah, apabila asuransi ini tidak bersifat untuk mencari keuntungan dari masyarakat, maka bisa diperbolehkan. Namun apabila sifat dari asuransi adalah komersil atau mencari keuntungan untuk seseorang, maka ini bisa diharamkan.
Kemudian yang terakhir adalah syubhat. Asuransi juga bisa bersifat syubhat apabila mengandung unsur gharar dan juga riba. Nah, namun bantu masyarakat untuk menghindari kerugian. Maksudnya di sini adalah kita tahu bahwa sebagian asuransi memang memberikan dampak positif pada masyarakat, yaitu menghindari kerugian, entah itu kerugian kesehatan seperti sakit keras atau kerugian yang bersifat material seperti kecelakaan ataupun kerusakan bangunan. Namun sayang sekali setelah kami teliti, rupanya asuransi juga mengandung sisi negatif, yaitu terdapat unsur riba dan juga unsur gharar, di mana kedua unsur tersebut sangat dilarang dalam Islam. Next. Nah, kemudian untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka dibuatlah sebuah asuransi syariah atau ta'awuni. Nah, apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki akad berupa tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, akad yang dilakukan adalah akad berupa jual beli. Kemudian dana yang dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul menjadi milik peserta. Sementara dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul menjadi milik perusahaan asuransi. Kemudian yang paling membedakan dari asuransi syariah dengan asuransi konvensional, asuransi syariah tidak terdapat unsur gharar, judi maupun riba. Sementara dalam asuransi konvensional masih terdapat unsur gharar, judi dan riba. Kemudian yang terakhir, untuk asuransi syariah, dana premi dapat diambil, sementara dalam asuransi konvensional dana premi tidak bisa diambil oleh nasabah. Next. Yang kesembilan ada pegadaian Islam. Nah, pengertian gadai secara bahasa adalah tetap, kekal, dan juga jaminan. Sementara dalam pengertian istilah, gadai adalah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil setelah harta tersebut sudah ditebus. Nah, kemudian rukun dari pegadaian Islam ada 3. Yang pertama adalah pelaku, yang kemudian ada objek yang digadai, dan yang ketiga adalah akad. Hukum gadai dalam Islam itu adalah mubah, sebab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkannya kepada baju besi. Berdasarkan hadis inilah yang para ulama menetapkan bahwa gadai dalam Islam itu diperbolehkan. Kemudian pemanfaatan barang gadai. Nah, dalam pemanfaatan barang gadai juga terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, namun pendapat yang kami ambil adalah sebagai berikut. Apabila barang sudah digadaikan, maka biaya pemanfaatan dan pemeliharaan berada di dalam penggadai. Sementara penerima barang tidak boleh mengambil manfaat dan tidak perlu mengeluarkan biaya pemeliharaan dari barang yang digadai. Namun terdapat perbedaan hukum apabila yang digadai berupa hewan ternak. Nah, kalau hewan ternak yang digadaikan, maka pihak yang menahan barang gadai itu diperbolehkan untuk mengambil air susunya dan juga dimanfaatkan hewan yang digadaikan. Hal ini bertujuan untuk mengganti biaya hewan ternak, biaya pengurusan hewan ternak yang digadaikan. Next. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kami, yang diantaranya yang pertama yaitu Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah, namun juga mengatur masalah ekonomi. Karena agama Islam ini melingkupi dalam keseluruhan kehidupan kita, dan juga diantaranya ada di bidang ekonomi, yaitu muncullah ekonomi Islam. Selanjutnya, sistem perekonomian Islam berusaha mendatangkan ridho Allah dan kesejahteraan manusia. Jadi sistem perekonomian Islam ini bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, namun juga ada nilai-nilai ibadah dan juga kebermanfaatan yang ada di dalamnya.
Yang ketiga, sistem ekonomi Islam sangat melarang unsur riba, judi, dan goror. Hal ini juga didasarkan dengan hukum Islam, baik yang tertulis di Al-Quran maupun di hadis. Hal-hal tersebut adalah hal yang sangat haram apabila ada di dalam sistem perekonomian yang kita anut gitu. Sehingga hal tersebut sangat dilarang di dalam ekonomi Islam. Lalu yang terakhir yaitu proses ijtihad sangat diperlukan karena banyak metode perekonomian yang belum ditemukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena zaman kita ini terus berkembang, mungkin ada beberapa sistem yang ada di zaman yang ada di zaman kita ternyata belum ada di zaman Nabi. Oleh karena itu, ijtihad dari para ulama sangat diperlukan untuk melengkapi hukum-hukum Islam, terutama di perekonomian Islam ini. Mungkin bisa next. Oke, mungkin ada terkendala. Jadi untuk slide terakhir itu merupakan referensi yang kami gunakan. Nanti semisal sudah terlihat. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan beralih ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin menanyakan atau mengajukan pertanyaan untuk berdiskusi dengan kami bisa mengaktifkan fitur Raise Hand. Sudah terlihat ada satu mahasiswa yang sudah mengaktifkan fitur Raise Hand. Dipersilakan Rafi'i untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Raffi Satria izin bertanya. Bagaimana? Saya tanya hukumnya saham itu bagaimana dan jika halal itu misalnya kita beli sahamnya tuh bank. Kan akadnya kita kan jelas hanya jual beli saham. Nah, tapi kan bank itu kan ada unsur ribanya itu bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin kami simpan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Firmansyah. Dipersilakan Firmansyah untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Firmansyah izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai syirkah dan mudharabah. Nah, hal yang membedakan antara syirkah dan mudharabah itu apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Firmansyah. Kami simpan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Devi. Dipersilakan Devi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Devi izin bertanya. Tadi dijelaskan mengenai sistem gadai. Kita tahu kalau gadai itu kan kalau misalnya si pihak yang menggadai tidak bisa menebusnya, itu kan pasti ada pelelangan. Nah, itu menurut Islam bagaimana ya? Apakah sah atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami simpan terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk saat ini kami cukupkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Kami izin waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Siapa? Saya dapat terdengar. Terdengar. Lanjut, Dre. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendra. Di sini saya akan berusaha menjawab mengenai hukum jual beli lelang terhadap barang gadai yang sudah tidak bisa ditebus. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila barang gadai yang sudah tidak bisa ditebus, maka otomatis itu adalah barang menjadi milik orang yang menahan barang gadai tersebut, sehingga kita bisa bebas manfaatkannya selama tidak bertentangan dengan hukum. Adapun apabila dijual melalui cara lelang, setahu saya itu diperbolehkan sebab dahulu Nabi saja pernah melakukan jual beli secara lelang. Hadis ini diriwayatkan melalui Anas bin Malik. Sungguhnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari ketika ada seorang Ansor mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan keadaannya karena tidak punya uang. Lalu kemudian Nabi bertanya, kamu tidak punya barang apapun? Orang ini pun rupanya masih memiliki sendal pelana dan gelas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pada para sahabat, siapa yang mau beli barang ini? Saya berani beli 1 dirham, tawar salah satu sahabat. Siapa yang berani lebih dari 1 dirham? Semua sahabat terdiam hingga beliau mulai tawarannya. Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham? Hingga akhirnya ada satu orang yang angkat tangan, saya berani membelinya 2 dirham. Silahkan ambil barang ini, ucap Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 12134. Berdasarkan hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwa barang gadai jual beli secara lelang itu diperbolehkan dalam Islam. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah menjawab, Rendra. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga. Halo, izin masuk. Saya izin menjawab pertanyaan dari Firmansyah tadi tentang syirkah dan mudharabah serta perbedaannya. Nah, jadi mudharabah ini sebenarnya termasuk dalam syirkah karena dia memenuhi rukun dan syarat sebuah akad syirkah. Untuk perbedaannya sendiri, syirkah itu merupakan bentuk kerjasamanya, sedangkan pembagian hasil dalam syirkah itu baru mengacu kepada mudharabah. Seperti itu, Firmansyah. Apakah sudah menjawab? Kurang lebih sudah menjawab. Terima kasih kelompok ekonomi Islam. Terima kasih kembali. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Rafi'i ya. Jadi menurut Islam secara umum hukum beli saham itu halal jika dilakukan sesuai dengan transaksi syariah, terutama jika saham dibeli dengan pasti, bebas dari hal-hal yang mencengangkan dan tidak mengandung unsur riba dalam pembeliannya. Nah, dari MUI sendiri itu menyampaikan bahwa ada 3 unsur dasar yang harus ada dalam sebuah jual beli saham yang diperbolehkan dalam Islam. Poin tersebut antara lain transaksi saham, pengelolaan perusahaan, dan cara penerbitan saham yang sesuai dengan syariah Islam. Apabila ketiga elemen tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau ajaran agama Islam, maka perdagangan saham halal dan boleh dilakukan. Selain itu, saham tidak berasal dari perusahaan yang bergerak di dalam bidang haram menurut Islam seperti minuman keras, industri kasino, dan sebagainya. Nah, berdasarkan keputusan dan juga ciri-ciri tadi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nomor 40/DSN/MUI nomor 10 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Mungkin saya izin bacakan ya. Ada atau permintaan palsu. Ini harus menghindari poin-poin ini ya, mohon maaf tadi terlewat. Lalu menghindari perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan barang atau jasa. Yang ketiga, perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Yang keempat, pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam
dari emiten atau perusahaan publik. Yang kelima, transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga atau riba. Dan yang keenam, perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan ihtikar. Yang ketujuh, melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Dan yang terakhir, transaksi lain yang tidak pasti atau goror, penipuan atau tadlis, termasuk juga mengandung isis dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang terkait atau disebut tangdir. Jadi 8 poin tersebut harus dihindari agar suatu jual beli saham itu dikatakan halal. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaan Raffi juga ya, apabila mengandung unsur bunga dari perusahaan penyedia atau yang dibeli sahamnya tersebut, maka saham tersebut bisa dikatakan haram karena mengandung unsur riba di dalam jual beli saham tersebut. Seperti itu, apakah sudah menjawab dari pertanyaan saudara Raffi? Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Oke, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin karena sudah ada 3 penanya, apakah ini bisa kami cukupkan, Ibu? Ya, coba dibuka lagi, Mas. Dibuka lagi ya, oke. Biar pemahamannya paham ya, biar lebih banyak pemahamannya. Silakan, Mas. Baik, mungkin kami buka termin kedua, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi bersama kami. Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Iya, Ibu. Penanyanya 2 aja. Oke, berarti dipersilakan untuk 2 penanya untuk termin 2 ini. Dipersilakan. Nggak ada ya, Mas? Kalau nggak itu aja. Terus saraf ya. Ya, Baik, Ibu, saya tutup ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga kepada rekan-rekan saya yang sudah bantu menjawab. Sekian presentasi dari kami kelompok 9 mengenai ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf, di sini kami juga masih belajar, jadi mungkin ada kesalahan dalam penyampaian atau pemaparan dari kami. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 10 ya, yang telah mempresentasikan tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, tadi sudah saya berikan pengantar ya, tentang itu ya, ekonomi ya. Jadi, di dunia ini itu ada berbagai macam sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kekeluargaan, dan juga ada sistem ekonomi Islam. Nah, berarti sistem ekonomi Islam itu merupakan salah satu sistem ekonomi yang hidup di dunia. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Terutama negara-negara Islam yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berpedoman pada ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjelaskan ekonomi itu tidak dijelaskan secara terperinci ya, tapi dijelaskan secara global.
Kemudian para ulama berijtihad, merumuskan hukum, menetapkan hukum yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, kalau yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu, kalau kita katakan itu merupakan asas atau prinsip dalam berekonomi menurut Islam. Misalnya, tadi sudah saya sampaikan, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja dengan cara yang halal dan juga dengan cara yang baik. Kemudian bekerja yang tidak mengandung unsur riba. Kemudian bekerja dengan cara yang adil ya, tidak zalim. Ya, adil tidak zalim. Misalnya ketika kita membuka usaha, kemudian kita bayar upah ya para tenaga ya sebelum kering keringatnya. Artinya dibayarkan dengan cepat ya, haknya itu dipenuhi dengan apa dengan cepat ya. Jadi tidak sampai kering keringatnya, itu maksudnya dibayarkan ya, dan itu pun sesuai dengan perjanjian. Kalau di realita di lapangan itu ada perjanjian pembayaran itu ada yang dibayar setiap hari, ada yang dibayar setiap bulan, ada yang dibayar setiap minggu, 2 minggu dan sebagainya. Nah itu menurut hukum Islam, ajaran Islam ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah menepati janji. Nah itu ya. Jadi di dalam Islam juga dijelaskan supaya kita menepati janji. Janji apa? Ya, janji dalam berakad ya. Akad itu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam sesuatu hal. Nah, ini akad ya. Maka di dalam Islam dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, tepatilah kamu janji apabila kamu berjanji. Nah, janji itu di dalam Islam namanya akad ya. Maka kalau dalam satu perbuatan itu mesti ada akadnya. Misalnya akad nikah, ya mesti ada perjanjian. Nah, ada wali perempuan, aku nikahkan, bla 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 bla, aku terima nikahnya, bla 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 bla. Itu ketika kita melihat akad nikah itu kan seperti itu. Misalnya penjual, pembeli berakad ya, akad jual beli. Aku jual, misalnya aku jual beras ya. Kemudian aku beli, nah dengan harga sekian. Kemudian deal, ya maka berlakulah jual beli. Nah akad itu perkembangannya semakin luas. Maka kalau kita belanja di mall misalnya ya di Matahari, di Ada, di swalayan-swalayan yang lain, itu akadnya tidak harus ngomong, tapi dengan perbuatan itu sudah menunjukkan akad. Misalnya kita ke mall Ada ya, mall Ada. Kemudian kita beli. Ya, belinya apa? Ya kita ambil aja barang-barang yang di situ. Nah, setelah kita ambil, kemudian kita ke kasir, terus kemudian kita menjual, ya. Terus kemudian kemudian itu ya. Setelah kita ambil, kemudian di kasir itu di nota ya, harganya berapa dan sebagainya. Terus kemudian kita membayar, ya, berarti di situ sudah terjadi akad atau transaksi jual beli. Nah, berarti akad transaksi jual beli itu beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu menurut fikih klasik, akadnya itu ketika pembeli dan penjual sama-sama menyerahkan barangnya, kemudian dengan salaman, dengan bertemu ya, kemudian melakukan akad, nah itu sah menurut ajaran Islam. Tapi kalau sekarang yang terpenting di sini adalah antarodhim minkum. Ya, antarodhim minkum itu artinya di antara mereka itu saling merelakan. Ya, saling ikhlas, saling legowo. Nah, itulah yang mempengaruhi akad itu menjadi sah. Nah, itu ya, Saudara. Jadi kita kembali ke tadi ya. Jadi kalau hukum ekonomi Islam ya, ekonomi Islam itu ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ya, tadi tidak ada gharar,
tidak ada maisir, ya gharar itu apa? Gharar itu judi ya, tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur zolimnya, zolim itu mengkhianati orang lain, tidak tepat janji, menipu ya. Sekarang ada barang misalnya menjual ukiran kayu atau meubiler, itu yang diperlihatkan yang bagus ya, padahal mungkin yang tidak bagus disembunyikan. Nah itu menurut Islam nggak boleh, nggak boleh. Kemudian menipu timbangan, memanipulasi timbangan, ya timbangannya diseseli apa sehingga tidak jujur ya. Yang misalnya di situ 1 kilo setelah ditimbang di rumah ternyata 0,8, tidak ada 1 kilo. Nah seperti inilah yang tidak diperbolehkan, itu namanya zolim ya, zolim. Terus kemudian ini ya, jadi dengan perilaku yang mencerminkan ajaran Islam. Misalnya melayani dengan cara yang bagus, kemudian tadi jujur, berkata dengan yang bagus, kemudian adil ya, adil. Kemudian kita membeli ada unsur menolongnya. Nah itu misalnya kadang-kadang kita membeli itu kalau di luar sana ya. Kalau di luar sana, sebentar ini kok HP saya mau putus ya. Sebentar. Aduh. Sebentar ya. Moga-moga bisa. Bisa. Oke, bisa. Ya, saya lanjutkan ya. Terus kemudian itu tadi, jadi ada hadis yang menjelaskan 3 tanda-tanda orang yang orang yang berkhianat ya. 3 tanda-tanda orang munafik ya. Orang munafik itu apa? Kalau berjanji dia mengkhianati. Kalau dipercaya dia tidak amanah. Kemudian satu lagi apa ya? Kalau berkata dia berdusta. Nah ini. Jadi ini kalau pelaku usaha itu munafik ya, maka dia patuh pada Islamnya. Ya, jadi kalau berjanji ya dia harus ditepati. Misalnya berjanji untuk mengirim barang ya, menghunting barang. Nah, kemudian ya harus ditepati, harus menghunting barang, dikirim jam sekian. Kalau misalnya tidak sampai ya kemudian dikemukakan alasannya. Kalau barangnya bagus ya diceritakan bagus, kalau barangnya tidak bagus ya diceritakan tidak bagus, karena itu akan mempengaruhi harga. Nah itu ya, jadi kalau berjanji ditepati. Kalau yang kedua, kalau dipercaya ya harus amanah. Ya, dipercaya berarti harus amanah. Saya percaya pada kamu bahwa kamu jujur ya, akan membayar hutang-hutang saya ya. Dia harus amanah, dia harus membayar hutangnya tepat waktu. Nah itu. Kemudian kalau berkata tidak berdusta. Ya kalau berkata ya berkata yang baik, jujur. Kemudian tidak bohong ya. Kemudian sesuai dengan barangnya. Ya, kemudian siap menerima konsekuensinya. Lah insya Allah kalau para pelaku usaha itu menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka hartanya itu akan barokah. Ya, hartanya akan barokah. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan menggunakannya juga dengan cara yang halal. Nah ini saudara, maka kita sebagai orang Islam harus menggunakan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah kalau perbankan gimana? Ya perbankan kalau di Indonesia itu perbankan kan ada 2 ya, bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah tentunya yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau bank konvensional ya ini masih debatable ya. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Namun itu semua tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Ya tentunya pemerintah mempunyai kebijakan untuk memperhatikan orang-orang Islam sehingga menggunakan bank yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, cirinya apa? Yaitu tidak menerapkan riba. Nah, sekarang bank
Bank Islam itu dijadikan satu ya, menjadi Bank Syariah Indonesia. Kalau dulu kan ada macam-macam ya, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRIS ya, Bank BRI Syariah, ya, kemudian BPD Syariah. Nah, sekarang yang badan usaha milik negara itu menjadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Yang tidak perusahaan negara itu masih berlangsung ya, misalnya MyBank Syariah, kemudian BRI Syariah itu masih ada. Tapi yang usaha negara menjadi Bank Syariah Indonesia. Artinya negara itu memberikan fasilitas orang Islam untuk menggunakan bank Islam karena ini berkaitan dengan ideologi ya, kepercayaan. Cuma realisasinya beda sampai sekarang. Sekarang tuh orang tuh mesti kan berkaitan dengan bank. Hampir orang itu berhubungan dengan bank. Nah, maka dari itu negara juga harus menyediakan bank. Ya, kalau kita lihat misalnya di Semarang aja ya, Bank Syariah Indonesia itu hanya beberapa kantor aja. Sementara bank konvensional itu hampir tiap kecamatan ada. Nah, ini berarti kan kebijakannya belum merata ya. Nah, itu misalnya di sekitar Tembalang aja. Ada nggak BSI, Bank Syariah Indonesia? Belum ada. Kalau kita mau ke BSI ya di Banyumanek itu masih ada. Kemudian di Jalan Pemuda. Nah, kalau seperti itu berarti kan orang Islam masih sulit menggunakan bank syariah ya. Tidak seperti bank konvensional dimanapun ada dan bermacam-macam lagi. Nah, itu semua tidak lepas dari politik pemerintah ya. Nah, itu saudara. Artinya apa? Mari kita sebagai orang Islam menggunakan bank syariah ya, karena itu berhubungan dengan keyakinan ya, supaya kita tidak lepas dari riba. Ya, terus kemudian kalau tidak secara frontal ya pelan-pelan. Kayak saya masih pelan-pelan. Gaji saya itu masih di BNI ya, bank konvensional ya. Nah, itu jadi masih pelan-pelan. Nah, mungkin suatu saat bisa berpindah ke bank syariah ya. Artinya kita masih niat dulu nggak apa-apa ya. Ya, niat, kemudian besok direalisasikan. Kenapa begitu? Mungkin kalau di Intaran Undip kan mungkin belum ada kerjasama dengan bank syariah. Kalaupun ada mungkin masih sedikit ya. Kebijakan dengan masalah penggajian dan sebagainya kan masih bekerja sama dengan konvensional. Dan ini pelan-pelan, saudara. Ya kita nggak boleh frontal. Wah itu haram, wah itu halal. Jadi pelan-pelan untuk merubah itu. Jadi hukum Islam, ajaran Islam itu berjalan secara pelan-pelan. Nah, gitu ya, saudara. Jadi artinya masih ada beberapa permasalahan tentang perbankan syariah yang ada di lapangan. Dan itu nanti diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam memudahkan orang Islam untuk menggunakan bank syariah. Nah, itu ya, saudara. Kemudian ada lembaga keuangan syariah. Kalau kita bicara ekonomi itu sebetulnya banyak ya, tapi tadi Anda diskusinya seperti itu. Makanya ini saya jelaskan kembali ya, saya kuatkan ya. Jadi saudara, untuk ekonomi Islam itu nanti ada beberapa kajian. Ya, kalau kita kajiannya ekonomi Islam berarti itu dikaji oleh orang-orang ekonomi. Kalau di Fakultas Ekonomi ya, dan Bisnis. Kalau di UIN Wali Songo sana itu ada FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya, itu. Terus kalau kita mengkaji hukumnya itu ada hukum ekonomi Islam. Nah, kalau hukum ekonomi Islam itu di Fakultas Hukum ada ya, hukum ekonomi Islam atau hukum syariah. Nah, itu nanti dikaji tentang ekonomi. Nah, itu ya, jadi ada beberapa kajian. Ada yang mengkaji tentang perilakunya, itu masuk dalam Fakultas Ekonomi. Kalau dikaji masalah hukumnya, itu masuk dalam Fakultas Hukum. Nah, itu. Terus kemudian kalau kita bicara hukum ekonomi Islam, ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam ya, itu kalau di Indonesia itu ada dua ya. Ya, ekonomi Islam yang
dalam kajian perbankan dan dalam kajian non-bank. Nah, coba dicatat ya. Kalau ekonomi Islam itu ada 2 kajian, yaitu kajian perbankan dan kajian non-perbankan. Nah, gitu. Nah, kalau di dalam hukum ya hukum ekonomi Islam yang membicarakan tentang ekonomi Islam itu ada 2, yaitu membicarakan tentang perbankan, yaitu perbankan syariah, dan juga membicarakan tentang non-bank, ya non-bank syariah. Ya, itu. Contohnya apa kalau non-bank? Misalnya pegadaian syariah, asuransi syariah, saham syariah. Nah, itu. Kalau perbankan, ya membicarakan tentang perbankan syariah. Bagaimana bank menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau keuangan non bank itu ya lembaga keuangan non bank ya, misalnya itu tadi asuransi syariah, perbank, asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah. Nah, itu ya, Saudara. Jadi semua itu diterapkan ya dengan menghindari unsur judi, dengan menghindari unsur riba, dengan menghindari juga unsur dolim ya. Kemudian unsur memenuhi unsur halal dan thayyib. Nah, penerapannya seperti itu. Kalau asuransi itu boleh asuransi syariah boleh, tapi tidak menggunakan sistem riba. Boleh menggunakan pegadaian, tapi tidak menggunakan unsur riba. Nah itu ya, Saudara. Ya, saya kira itu dari saya. Coba saya lihat. Udah jam berapa ya? Tadi udah absen semua ya? Oke ya. Ya, baik. Mohon maaf, Ini kalau Ibu. kita lanjutkan untuk ya, ada apa? Iya, Ibu. Ada apa, Mbak? Ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk absen, Ibu. Mohon bantuannya. Coba saya lihat yang belum absen siapa aja. Baik, lalu untuk yang kelompok kedua, apakah jadi hari ini, Bu? Nah, gimana? Mau presentasi tentang budaya dan sosial Islam boleh, tapi nanti saya terangkan minggu depan. Sekarang kalau besok juga nggak apa-apa. Gimana? Saya ikut aja. Baik. Wow, ini yang belum absen masih banyak. 16 orang. Ini saya kirim lagi aja ya. Baik, Ibu. Untuk keputusan saya kirim mungkin... absennya lagi. Baik, terima kasih, Bu. Untuk keputusan presentasi hari ini untuk kelompok 11, apakah akan dilakukan hari ini lanjut atau mau besok? Bagaimana? Ada Elia, ada Devi. Bagaimana untuk kelompok materi 11? Untuk menghemat waktu. Ada Devi, Alia, Ulul, Vena, dan Eka. Kalau minggu depan saja bagaimana? Bagaimana lu? Maaf, kurang terdengar tadi. Minggu depan saja, Bu. Dari kelompok materi 11 mau minggu depan.
Sudah. Silakan. Oh. Sudah. Apa? Ini absen. Ya, enggak. Ya. Oke. Kan yang belum jika yang banyak ya. Belum dihindari. Dikawal terus. Karena dengan ini sudah saya rekod yang untuk mahasiswa juga mengkomunikasi pada sore jam belum sih ya satu mengucap Robi. Halo Ibu, mohon maaf. Suara Ibu terputus-putus Ibu. Terputus-putus Ibu. Dimulai dari kesepakatan tadi, presentasi tadi. Wah, ya, oke. Suara saya bisa terdengar? Halo, suara saya bisa terdengar? Oh, bisa Ibu, bisa sekarang. Kenapa, Fik? Nggak bisa absen. Sabar. Itu udah dikirim di grup barcode. Enggak, tadi itu udah nyoba gitu loh. Tapi tadi itu langsung ke logout. Dan kalau di HP kan harus di web kan. Jadi enggak bisa langsung lihat history gitu loh. Jadi buka history susah banget. Oke, ya nanti diinfoin.